Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kuli Gambar Digital episode 7 kalau nggak salah ini. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas soal shortcut. Ini di sini udah saya siapin biar nggak bingung dan lupa gitu. Shortcut yang saya pakai itu apa-apa aja. Jadi fungsinya shortcut itu kan supaya kita lebih gampang, bukan lebih gampang sih, ya lebih gampang juga, lebih gampang dan lebih cepat mau ngapa-ngapain gitu kan, karena tinggal pencet keyboard aja, nggak usah susah-susah ke toolsnya gitu. Nah jadi yang perlu kita lakukan kalau mau setting shortcut di pen tool saya itu ada di sini di help, terus ini shortcut keys. Nah nanti kalau udah dipencet nanti dia muncul kayak gini, shortcut key assignment. Duh ini gede banget. Nah gini, jadi ini tinggal kalau mau diganti tinggal diklik ininya di sini kalau nggak salah. Oh jadi ini ada list apa, tombol yang ada di keyboard. Terus kita pilih misalnya backspace, mau kita bikin jadi zoom in, kita bisa cari actionnya di sebelah kanan sini. Nah di sini jadi bisa kita pilih nih mau apa. Misalnya kita mau bikin backspace jadi buka new canvas, ya tinggal kita klik di sini terus kita pilih ini new. Nah gitu nanti jadi di sini bagian tombol keyboardnya, di sini pilihan action yang mau kita pilihnya. Nah pilihnya di sini namanya assignment gitu. Jadi kalau yang saya pakai itu ya ada di sini. Kita mulai dari yang kiri atas ini angka 0 sampai atau angka 1 sampai 0 yang ada di keyboard itu buat ngubah density brushnya. Tapi sebenarnya saya jarang pakai juga sih. Jadi misalnya ini brush, ini opacity-nya 100%. Kalau kita pencet 1 dia jadi 10%, 2 20%, 3 30%, dan seterusnya gitu sampai 0 kembali ke 100 lagi. Tapi saya jarang pakai sih itu, biasa kalau mau mainin density-nya saya memang kesini aja lebih, soalnya suka lupa gitu pencetannya yang mana. Dan kalau density kayaknya emang lebih gampang pakai slidernya ini karena kelihatan juga preview brushnya di sini gitu. Terus ada A itu untuk saya setting buat pensil. Nah kalau yang pensil ini saya pakai khusus buat ngasih tekstur gitu. Untuk ganti teksturnya ada di sini, bisa kita pilih banyak tekstur bawaan dari sayanya gitu. Terus juga A itu saya pakai buat di line work layer, buat settingan pressure. Jadi misalnya kita habis ngegaris di line work layer, kita pencet A, nah nanti kita bisa ngedit ketebalan dan tipisnya garis yang dibikin pakai tools di line work layer gitu. Jadi A buat pensil bertekstur, sama buat ngatur pressure di line work layer. Terus kemudian ada B. Nah B ini buat di select. Jadi misalnya kita habis pakai selection gitu kan kalau mau di select itu kita harus memilih di selection terus di select gitu kan. Jadi agak lama gitu. Kalau pakai shortcut kan jadinya tinggal di selection, terus kalau kita mau ngilangin selectionnya itu kita tinggal pencet B aja gitu. Jadi sangat cepat banget gitu, tinggal pencet B udah di select. Kemudian ada C itu buat pensil. Nah kalau pensil yang ini saya pakai buat bikin sketsa atau bikin line art gitu. Biasanya kalau sketsa saya nyalain ininya, pressure-nya, jadi dia ada tebal tipis sesuai pressure kita gitu. Jadi buat sketsa biasanya saya pakai pensil yang ini, shortcutnya C gitu. Terus ada D. Di D ini ada
new normal layer. Jadi kalau kita mau bikin layer baru kan kita mesti kesini terus pencet yang ini gitu, gini kan. Nah jadi misalnya kita lagi ngapa-ngapain mau bikin layer itu kan agak kagok gitu kan, harus kesini-sini dulu. Jadi saya setting D itu new normal layer. Jadi kalau mau bikin layer tinggal pencet D gitu. Jadi nggak perlu repot-repot kesini terus pencet ini, tinggal pencet D aja. Terus di E ada eraser. Dia eraser buat ngapus. Begitu juga di line work layernya, E-nya buat ngapus gitu. Terus di F ada zoom out. Kan kalau zoom out harus kesini terus kita pencet minus gini kan. Atau pakai slidernya juga bisa. Tapi karena ya itu supaya kita nggak bolak-balik ke slider yang di sini, jadi di setting pencet F zoom out. Jadi tinggal pencet F, tinggal ke zoom out gitu. Terus G-nya bucket ya buat itu, buat numpahin warna langsung ke canvas atau ke tempat yang jadi selection source-nya gitu. Jadi di G ada bucket gitu. Nah terus ada H. H itu reverse horizontal atau buat ngeflip view kita gitu. Jadi bagus buat ngecek misalnya kita lagi gambar gitu kan. Nah jadi kita bisa ngecek di flip-flip buat kita lihat ada salah nggak kalau kita lihat dari sisi yang lain gitu. Soalnya kadang kita gambar dari sisi yang satu bagus tapi begitu di flip jelek gitu. Jadi kalau supaya lebih bagus sering-sering dicek aja buat diperbaikin kalau ada kesalahan gitu. Jadi H reverse horizontal itu buat ngeflip view kita. Terus ada I edit. Tapi nggak tahu deh, saya jarang make. Oh buat ini. Kayaknya buat ngedit shape yang ada gitu. Tapi karena saya jarang pakai shape juga, jadi jarang saya pakai sih kalau yang itu. Jadi mungkin bisa kita skip aja. Terus ada L itu lasso buat nyeleksi gitu. Jadi misalnya kita mau nyeleksi porsi yang buat kita warnain gitu pakai lasso, jadi pencet L gitu. Terus M ada marquee. Itu buat ini bikin kotak nih. Buat seleksi juga tapi kotak. Kalau lasso kan bebas gitu. Jadi kalau mau seleksi yang bebas pencet L. Kalau mau bikin seleksi yang kotak pencet M gitu. Kemudian ada N itu pensil, bukan N yang lain. Jadi kalau N ini saya setting buat pensil, tapi pensilnya buat apa ya? Saya juga lupa soalnya jarang pakai. Kalau nggak salah sih buat nulis kayaknya sih. Settingannya ini buat nulis. Iya bener, kayaknya yang N ini pensil yang saya pakai buat kalau mau bikin tulisan gitu, pakai pensil yang ada di N gitu. Jadi banyak banget ya saya pakai pensil juga, karena emang sukanya yang simpel-simpel gitu aja sih, nggak perlu yang terlalu di custom kalau saya, karena gambar saya juga nggak begitu custom sih. Apa sih? Ya udah lanjut ke yang berikutnya. Ada Q itu buat airbrush. Waduh. Jadi airbrush ya dipakai buat bikin shading atau highlight yang soft gitu, atau bikin yang soft lah, namanya juga airbrush. Tapi sebenarnya airbrushnya juga kalau ini kita ganti bisa jadi kayak brush biasa gitu.
jadi apa sih, keras gitu ujungnya, nggak soft, jadi hard. Terus setelah airbrush ada R. Nah kan kalau tadi buat zoom outnya pencet F, nah ini zoom innya pencet R. Jadi ya gampang kalau mau zoom in zoom out, tinggal gini-gini R sama F aja, nggak perlu repot-repot ke sini gitu, nggak perlu repot-repot pakai slider, tinggal tekan R dan F buat zoom in dan zoom out gitu. Terus S ada pensil lagi. Kalau S ini saya pakai buat brush yang buat bikin kayak arsiran gitu. Untuk settingannya bisa dilihat di sini gitu. Jadi ini buat arsir pakai S. Terus ada T. T itu binary pen. Binary pen ini buat pixel art gitu dia. Jadi brushnya itu kotak-kotak gitu. Terus ada V. V itu buat brush yang buat painting kalau saya. Kalau di line work layer itu buat bikin garis tapi pakai kayak dititik-titikin gitu, kayak di software vector gitu. Terus ada W itu one buat apa? Buat magic wand itu buat nyeleksi area yang udah ketutup gitu. Misalnya ini gini, kita bikin dulu. Nah ini kan pakai W magic wand. Terus ini kita ganti jadi current layer dulu. Nah, jadi dia buat nyeleksi bagian yang tertutup atau bagian yang kita jadikan selection source gitu. Oke. Terus ada X. X ini exchange foreground color and background color. Jadi di sini ini namanya foreground color, yang ini namanya background color. Jadi kalau kita mau tukar, kita tinggal pencet X aja. Tuh, jadi misalnya kita lagi gambar pakai warna hitam kan, terus kita mau ganti warna putih tapi tetap pakai brush. Jadi kalau nggak usah repot-repot kesini, tinggal pencet X aja, dia udah langsung jadi warna putih gitu. Jadi buat nuker-nuker warna yang ada di sini. Ini foreground, ini background gitu. Jadi tinggal pakai X, bisa gampang kita nuker-nukernya gitu. Terus yang terakhir di bawah sini ada Z. Z itu saya setting buat watercolor, buat ngeblend color gitu. Ya, jadi Z buat watercolor di layer biasa. Kalau di line work layer, Z-nya saya setting jadi curve. Jadi curve itu kita kayak titik-titik ini, kayak yang tadi ini line. Kalau line tapi dia garisnya lurus. Kalau yang curve dia membengkok gitu garisnya. Jadi ini buat teman-teman yang masih pakai mouse, buat line art bisa pakai curve gitu. Oke, jadi yang bagian shortcut yang nggak pakai Control dan Alt udah habis. Jadi bisa teman-teman lihat lagi di sini kalau mau diikutin. Atau kalau teman-teman punya shortcut yang lebih efisien lagi, bisa dikasih tahu ke teman-teman yang lain lewat kolom komentar ya. Terima kasih. Kemudian ada shortcut yang pakai kombinasi kontrol dan tombol keyboard yang lain gitu. Jadi di sini ada Ctrl A buat select all, itu buat nyeleksi semuanya gitu. Jadi kalau kita main Ctrl A langsung seluruh kanvas itu langsung ke seleksi gitu. Jadi misalnya kita udah select all terus kita pakai bucket, tuh dia langsung numpahin warna ke semua seleksinya itu. Terus ada Ctrl B, itu misalnya kita gini, kita bikin bintang gini. Nah terus kita seleksi, terus kita Ctrl C untuk copy, terus kita coba pencet Ctrl B. Nah dia langsung bikin layer baru, bukan layer baru sih, kanvas baru dengan yang tadi kita copy gitu. Jadi ini hitungannya nge-paste tapi di kanvas baru gitu. Itu biasanya saya pakai kalau misalnya kita ke Google, ada file gambar gitu kan, kita klik kanan ada
copy image. Nah, kalau copy image terus kita Ctrl B di sini, nanti langsung kebuka new clip ke new canvas gitu. Coba ya, sebentar saya cobain dulu. Ini jadi saya buka di Google, saya coba copy image, terus kita ke saya lagi, terus Ctrl B. Nah, bener kan, bisa kan? Jadi ini saya tadi kopas dari Google. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kesempatan dalam kesempitan. Jadi gitu. Ctrl B tadi buat kita paste gitu, paste dari gambar yang udah kita copy, kita paste ke kanvas yang baru gitu. Terus Ctrl C ada buat copy, ya itu kayak pasti udah tau lah semuanya buat copy paste. Jadi misalnya kita ini bikin terus kita seleksi, terus kita Ctrl C, Ctrl V, nanti dia jadi bisa di copy paste gitu kan. Bingung juga ya jelasin copy, ternyata tidak semudah itu. Karena karena copy itu udah jadi kayak siapa sih yang nggak tahu copy paste gitu kan. Nah, terus ada Ctrl D itu copy layer. Jadi misalnya kita ini ada layer gambar kita, terus kita kan kalau mau kita edit nanti takutnya nanti kita udah bagus yang ini. Jadi kita copy layer aja, pencet Ctrl D, nah dia jadi 2 gini. Jadi ini kayak ngeduplikat layernya gitu. Jadi bisa dibikin backup layer yang lain gitu kan. Pakai Ctrl D buat copy layer. Kemudian ada Ctrl E buat merge layers. Jadi misalnya kita punya 2 layer. Nah, ini kan 2 layer nih. Terus kalau kita udah nggak mau edit lagi, ya kita gabungin aja, pencet Ctrl E. Nah, dia jadi 1 layer gitu. Terus Ctrl H itu buat misalnya kita lagi nyeleksi gini. Nah, ini kan ada titik-titiknya gitu ya. Kalau Ctrl H dia jadi nggak kelihatan. Saya jarang pakai sih, nggak begitu perlu juga sih. Soalnya kan jadi bingung gitu, titik-titiknya nggak ada, kita jadi bingung yang mana yang diseleksi ini. Jadi jarang saya pakai. Terus Ctrl N itu buat bikin baru, buka kanvas baru gitu. Terus Ctrl O buat open file. Jadi Ctrl O, nah kita bisa pilih file dari folder kita. Terus ada Ctrl R itu buat show hide roller. Nih, jadi buat penggaris, tapi ini penggarisnya ada di side 2 aja. Jadi kalau ada penggaris, garis kita itu ngikutin penggaris aja gitu. Gitu kan. Terus habis itu ada Ctrl S buat nge-save gambar kita. Terus di bawahnya lagi ada Ctrl T buat transform layer. Jadi misalnya kita punya gambar gitu, terus kita Ctrl T. Nah, nanti gambarnya bisa kita ubah perspektifnya gitu pakai Ctrl T. Terus ada Ctrl U buat ngatur warna. Jadi misalnya kita punya warna-warna gitu, kita mau atur warnanya, tinggal pencet Ctrl U, nanti kebuka window hue saturation. Terus tinggal kita atur aja slidernya sampai kita dapat warna yang kita pengen, terus di OK. Nah, gitu. Jadi fungsinya Ctrl U buat ngatur warna. Kemudian ada Ctrl V itu buat nge-paste. Jadi misalnya kita habis seleksi, terus Ctrl C itu di copy. Nanti kalau kita pencet Ctrl V, dia jadi ke copy gitu. Jadi ya itulah Ctrl C dan Ctrl V itu buat copy dan paste. Pasti udah pada tahu lah, masa nggak tahu sih. Jadi terus kemudian ada Ctrl X itu buat cut. Jadi misalnya kita punya sesuatu di layer, kita seleksi, terus kita cut, nanti dia hilang.
tapi masih bisa di paste pakai Ctrl V. Jadi ini kayak ngopi tapi dipotong gitu. Nah terus ada Ctrl Y sama Ctrl Z itu buat redo dan undo itu. Jadi misalnya kita habis coret-coret terus salah, jadi kita tinggal Ctrl Z aja itu di undo. Tapi kalau misalnya kita kelewatan, undo-nya bisa kita redo pakai Ctrl Y gitu. Jadi kalau ada salah baliknya pakai undo, terus kalau kelewatan pakai redo. Oke, jadi shortcut yang pakai Ctrl udah habis juga. Nah terus yang terakhir ada pakai Alt, tapi cuma satu doang yang saya pakai buat shortcut yang pakai Alt. Jadi itu fill. Jadi kalau mau numpahin warna daripada pakai bucket kan harus mencet G dulu. Langsung pakai Alt 1 aja. Jadi langsung tumpah dia. Jadi nggak usah perlu pilih bucketnya dulu, langsung Alt 1 aja. Jadi bucket ini sebenarnya nggak pernah saya pakai lagi sejak ada shortcutnya yang Alt 1 buat ngefill itu. Jadi kalau mau ngefill biasa diseleksi, terus tinggal Alt 1 dia langsung keisi penuh gitu deh. Udah deh. Kayaknya segitu aja shortcut yang dipakai. Kelihatannya banyak ya, tapi ternyata nggak sebanyak itu juga. Jadi ya kayaknya bisa dicek ulang lagi listnya dari awal sampai akhir. Kalau mau diikutin settingannya silahkan. Kalau ada masukan buat lebih efisien lagi shortcutnya bisa ditulis di kolom komentar. Oke, jadi kayaknya ini akhir dari episode kali ini tentang shortcut di Paint Tool Sai 2. Terima kasih udah mampir dan menyimak video ini. Kalau ada kritikan, masukan, saran, atau ada yang mau diungkapkan bisa ditulis di kolom komentar. Terus kira-kira episode selanjutnya mau dibahas tentang apa gitu kan? Silahkan tulis di kolom komentar juga. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channelnya bisa terus berkembang. Dan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.